Kalau teman-teman masih mendapatkan ancaman bahwa ya barang berharga kalian akan disita, akan diambil alih oleh DC lapangan pinjol, yang mana ini merupakan sebuah ancaman yang serius, yang mana ini tentu saja membuat orang merasa nggak nyaman dan membuat orang itu pusing ya kalau beneran bener-bener bakal dirampas gitu ya, bener-bener bakal disita gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya. Nah, kemarin saya sempat berkomunikasi dengan salah satu mantan DC lapangan yang memang kerap kali katanya ancaman seperti itu ya bener-bener bisa bermanfaat atau bukan bermanfaat ya. Bener-bener work ya, bener-bener bekerja untuk menekan nasabah agar nasabah tersebut bisa membayar utangnya. Oke, yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, kabarnya baik, bahagia selalu, dan teman-teman bisa segera ya mengatasi segala permasalahan-permasalahan hutang pinjaman online-nya. Dan mumpung masih suasana lebaran, saya ingin ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Semangat juga buat teman-teman semuanya. Saya yakin masalah ini akan segera terselesaikan ya. Amin. Oke. Ngomong-ngomong soal masalah mantan DC tadi yang ngasih tips gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya tips dikasih dan saya komunikasinya terjadi itu di TikTok saya. Karena saya sempat share-share juga terkait solusi-solusi pinjol dan kebetulan beliau nimbrung ya di sana dan menyampaikan bahwa ya sebenarnya kalau buat nasabah ini satu tips yang cukup menarik. Nggak usah terlalu dipeduliin apa yang dibilang oleh DC lapangan pinjol. Kenapa? Karena DC itu ya seperti yang beliau bilang ya, dikejar-kejar dengan target, dikejar-kejar dengan deadline, dikejar-kejar dengan performa kerja, di mana mereka itu performanya diukur dari keberhasilan mereka membuat nasabah yang mereka target atau ditargetkan ya untuk mereka tagih itu bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, kalau tidak bisa membayar, maka performanya jelek. Maka dari itu banyak juga yang menggunakan beberapa cara-cara yang mungkin ada yang cara kotor, ada yang cara baik-baik saja, ada yang cara sopan dan lain sebagainya. Nah, salah satu mungkin cara yang cukup efektif adalah ya menyita HP-nya, menyita motor, menyita rumah, TV dan lain sebagainya, yang mana itu sebenarnya cuma ancaman. DC tidak berani dan tidak berhak melakukan semua itu karena untuk menyita barang itu diperlukan keputusan pengadilan. Ya, di mana pengadilan akan menentukan ya valuasinya gimana. Tapi sayangnya banyak yang percaya dan ujung-ujungnya pada akhirnya ya semuanya terjebak dengan ancaman tersebut dan mau nggak mau harus gali lubang dan tutup lubang. Nah, gali lubang dan tutup lubang ini sih yang sebenarnya harus teman-teman hindari. Karena ya mau pakai cara apa lagi selain gali lubang tutup lubang saat kalian tidak punya uang, saat kalian ditekan oleh DC pinjol, akan diambil harta bendanya, ya mau nggak mau kan teman-teman harus minjam di tempat lain lagi. Nah, inilah gali lubang tutup lubang yang harus teman-teman hindari. Oleh karena itu, saya pengen sampaikan juga karena ya ini kita sudah jelas ya di aturan itu udah ada. Jadi teman-teman bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain atau kerabatnya atau saudaranya yang mungkin sedang bermasalah di pinjol dan mendapatkan ancaman yang sama untuk tidak perlu takut dan tidak perlu memikirkan ya sampai benar-benar barangnya akan disita ya, karena itu bisa jadi cuman gertakan aja. Itu kemungkinan besar hanyalah hoax saja. Bang, gimana kalau benar? Kalau benar itu surat peraturannya yang nggak ada guys, undang-undangnya nggak ada, orang bisa menyita apa ya istilahnya, barang berharga yang dijadikan sebagai alat ganti pembayaran hutang, itu valuasinya itu nggak ada. Jadi berapa nilai barang yang disita ini untuk membayar utangnya itu berapa padanannya, itu kan nggak bisa seenaknya, wah ini paling harganya cuma 1 juta, kan nggak bisa seperti itu. Dan teman-teman juga berhak kok untuk mempertahankan barang-barangnya. Jika teman-teman mungkin berhadapan dengan oknum DC yang nakal, yang curang gitu ya, yang benar-benar akan menyita barang kalian, teman-teman berhak untuk mempertahankannya. Kalau teman-teman ya masih ketakutan, telepon aja polisi. Bilang, Pak, ada DC yang mau menyita barang saya padahal tidak ada surat pengadilan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian jadikan ancaman balik ke mereka, itu juga boleh ya. Dan tenang aja teman-teman, meskipun gagal bayar, teman-teman masih dalam perlindungan penuh negara. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Teruslah berdoa, jangan putus doanya. Semoga permasalahan hutang pinjaman teman-teman bisa segera terselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.